Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Itu Fadel mau ngapain? Kita lihat. Anak edan. Aduh, ngerekam kan? Baterai masih banyak. Oke deh, sesuai judul. Ini bukan draw my life sih, tapi karena gue terlalu males untuk hai guys, hati-hati nabrak guys. Karena gue terlalu males untuk bikin draw my life, jadi gue kepin cerita-cerita aja. Kenapa gue menjadi YouTuber? Kenapa gue menjadi motovlogger? Kenapa gue memilih permotoran padahal pengetahuan motoran gue sangat-sangat minim? Kita nyalain dulu motornya. Mantap. Sip. Sip. Apa deh? Cal. Cal. Hati-hati ya. Gue duluan ya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Zoom udah di lu kan ya? Zoom udah di lu kan? Udah. Sip. Yuk, Assalamualaikum. Yuk. Yaudah. Sip. Oke, kita udah perpamitan duniawi. Jadi sesuai judul video, gue mau cerita-cerita sedikit kenapa gue menjadi YouTuber ya kan. Pertama kita, aduh macetnya. Oke, jadi gue ini mau ceritain dari masa-masa SMA dulu. Panjang ini ceritanya. Jadi zaman gue SMA, badan gue lebih kecil dari sekarang. Bayangin, lebih kecil dari sekarang. Sekarang gitu. Sekarang aja tuh tinggi badan gue tuh 162. Dulu tuh waktu SMA tinggi badan gue 146. Bayangin deh itu betapa kecilnya. Kadang dibecandain sama teman-teman, kadang dibully gitu. Tapi yang ngebully anjay padahal edan. Tapi yang bercandain semua itu, yang ngebully gitu itu sekarang jadi temen sih, gitu loh. Nah habis itu udahlah, singkat cerita gue tuh anak di sekolah tuh gue yang paling bego. Gue paling bodoh, gue udah pendek, gue bahlul pelajaran. Habis itu banyak yang gak suka lah sama gue gara-gara gue childish banget gitu kan. Nah habis itu berlanjut ceritanya, gue lulus SMA, gue nggak langsung kuliah. Gue disuruh sama bokap gue kayak, cobalah lu jangan langsung kuliah, lu ikut abah gitu. Ikut abah dulu, mencoba menjadi dewasa. Jadi kayak ketemu orang, belajar kenalan dulu, gitu-gitulah. Jadi nggak menjadi bocah. Gara-gara gue saat lulus SMA tuh cara berpikir gue nggak kayak sekarang ini. Gue masih kekanak-kanakan banget gitu loh. Apaan sih? Habis itu lu kenapa berhenti di tengah? Gue ngikut kan bokap gue ngikut setahun, gue belajar agama, gue ikut kayak ikut acara-acara pengajian gitu-gitu kan. Jadi gue emang sama bokap gue tuh diarahkan ke agama banget. Jadi emang kayak suruh jadi pengganti bokap gitu. Gue nggak bakal ngasih tau bokap gue siapa. Abis itu gue setelah setahun itu ditanya, lu mau kuliah apa lu mau berangkat ke Hadramut gitu kan. Dulu tuh, nggak dulu sih sampai sekarang, kalau di Yaman Hadramut tuh buat belajar agama gitu kan. Ya gue bilang gue kepingin kuliah aja deh. Habisnya gue merasa gue kepingin kayak belajar bisnis, gue masih berpikir gue kepingin kuliah gitu-gitulah. Begitu. Habis itu setelah itu gue kuliah gue masuk ke namanya Technopreneur itu kayak bisnis online. Jadi zaman waktu awal itu Technopreneur itu kayak jurusan pertama Technopreneur itu yang ada. Habis itu belajar itu kayak bikin website Kaskus gitu-gitulah, belajar Technopreneur, bisnis teknologi. Gue salah jurusan karena gue anak IPS, gue belajar yang ada malah kalkulus ya, IPA gitu lah. Tambah bego dong gue kan. Jadilah gue anak terbego di kampus. Habis itu IPK gue 1,6, gue jelek. Semester 1 gue udah nggak tahan. Gue nggak tahan bukan karena kampus ya, kampusnya gue seneng banget, teman-temannya ajib gila gitu kan. Tapi gue nggak cocok sama pelajarannya. Akhirnya singkat cerita lagi, setelah 1 semester gue minta berhenti, manja banget kan. Gue mau berhenti, gue bilang gue mau coba belajar agama. Bokap gue setuju. Bokap gue setuju. Jadi bokap gue itu tipe orang yang, lu passion lu apa lu jalanin, jangan tergantung sama orang. Passion lu apa lu jalanin gitu loh. Tapi gue belum tahu passion gue apa. Gue cuma
Gue cuma suka riding sama seneng perfilman. Lu nanya gue perfilman, gue pasti tahu. Perfilman sama tinju, gue paham. Sejarah gitu-gitu. Nah, habis itu waktu itu belum dilihat ke situ gitu kan. Nah, setelah gue berhenti kuliah itu, gue mencoba belajar agama lagi. Tapi gue berangkat tuh ke Kediri. Gue belajar bahasa Arab di kampung Inggris. Jadi ada kampung Inggris tuh ada, tapi bisa belajar bahasa Arab juga. Jadi gue disiapkan untuk berangkat ke Hadramut waktu itu. Berapa bulan di sana, gue pulang. Akhirnya gue mau berangkat ke Hadramut, Yaman tiba-tiba perang. Akhirnya pending dulu. Pendingnya agak lama, bingung kan gue mau ngapain. Wah, itu stuck banget sih, sempet kayak stres gitu gara-gara nggak, ya umur berapa tuh gue, umur 20 ya, 18 sampai 20, tapi nggak punya kegiatan. Itu berat banget sih, kayak teman-teman lu semua kuliah, lu bingung mau ngapain dalam hidup lo. Aduh, itu beratnya minta ampun. Udah kan, abis itu berjalannya waktu, gue coba bikin usaha sama sepupu-sepupu gue. Kita bikin usaha minuman bubble drink. Gue nggak mau bilang brandnya apa. Habisnya kita franchise bubble drink itu berapa bulan, sekitar berapa ya, 3, 4, 5. Ya Allah, sana masih nyala. Ini orang mau kemana nih? Berjalan bulan ketiga, gue mulai tuh mikir, wah, gue nggak menikmati nih pekerjaan, tapi gue seneng motoran. Akhirnya gue dihadiahin. Gue ditanya sama bokap gue, lu senangnya apa? Gue jelasin gue seneng motoran. Gue dari dulu seneng muter-muter naik motor pakai PCX itu. Gue seneng motoran, pergabutan, gak tau kemana, pokoknya naik motor. Dan gue seneng banget interaksi sama orang di jalan. Gue seneng banget interaksi sama orang, biarpun random gitu loh. Akhirnya gue dihadiahin sama bokap gue action cam. Action cam Xiaomi Yi. Action cam Xiaomi Yi yang sepaket, jadi memori, setasnya gitu-gitu. Kata bokap gue, coba deh lo lanjutin yang lo suka, passion lo ini, siapa tahu bisa menjadi sesuatu yang bisa membawa kesuksesan. Kata bokap gue gitu. Ya udah, gue senang banget dong. Gue langsung kontak yang jual, orangnya di Bogor. Gue janjian sama orangnya di Bogor. Gue ke Bogor hari itu juga. Gue gue minta dipasangin sama dia di helm AGV gue yang lama itu. Habis itu berjalannya waktu, kerjaan yang bubble drink itu masih jalan, makin hancur. Tapi kerjaannya gara-gara ya gue emang belum paham bisnis, jadi asal nyoba, nggak ada bisnis plan, nggak ada apa, jadi kacau gitu loh. Dan kita juga ya ada problem kecil lah gitu. Berjalannya waktu, akhirnya waktu November apa ya, atau Oktober, gue crash 2 kali itu kan. Crash 2 kali, wah jadi rame itu YouTube gue itu. Akhirnya gue membahas tentang safety riding gitu kan. Safety riding, alhamdulillah YouTube-nya jadi jalan terus. Banyak yang suka, banyak yang support, mana sempat keburu telat. Akhirnya ngasal kan. Udah kan, berjalan. Habis itu gue disuruh sama bokap gue untuk berhenti yang usaha bubble drink itu. Kata bokap gue, lu jalanin deh YouTube lo ini, lu tuh bisa berhasil di sini. Lu bisa berhasil di sini, kata bokap gue. Gue bilang, tapi orang-orang tuh nggak ngelihat YouTube sebagai kerjaan, bah. Gue gitu. Enggak. Bodoh amat sama pandangan orang. Bokap gue bilang gitu. Lu jalanin yang emang lu menghasilkan dan lu suka, kata bokap gue gitu. Gak usah terlalu mikirin perasaan orang. Yang jalanin hidup ini lu kok. Ya udah, gue tinggalkan itu. Gue lanjut YouTube. Dan seperti kalian tahu, berjalanlah seperti sekarang. YouTube gue alhamdulillah jalan, tapi walaupun ya viewsnya lagi turun sekarang kan. Ya viewsnya lagi turun, tapi ya I enjoy it, you know. Jadi ini mungkin bisa bilang ini pekerjaan gue, YouTube gitu kan. Salah satu pekerjaan gue dari beberapa yang gue lakukan. Tapi duluan ya. Gue mau kayak gimana pun kondisinya, gue suka gitu loh. Gue nggak berharap selalu dapat duit dari sini, tapi cuma riding gini bisa cerita, didengerin, itu suatu hal yang luar biasa bagi gue. Karena gue berasal dari lingkungan yang gue nggak bisa berteman gitu loh. Gue orangnya agak moody, introvert, dan aneh. Gue tuh aneh orangnya. Tapi sekarang gue juga
teman-teman SMA gue tuh ya kumpul jadinya, bukan karena mereka ngelihat gue sebagai YouTuber, enggak, karena gue ya pede bisa ngobrol, gue nggak baperan istilah gitu. Nah, berjalannya YouTube alhamdulillah itu membuka jalan karir bagi gue. Gue jadi bekerja di suatu perusahaan yang mungkin beberapa dari kalian tahu sebenarnya, tapi gue nggak mau bilang, takutnya ada yang salah paham. Gue bekerja di situ dan bidang bermotor juga, dan gue seneng banget gitu. Gue enjoy. Kadang ada tantangan, tetap ada. Bukan berarti kalau lu udah jalanin, Allahu Akbar, lu jalanin passion lu, nggak ada tantangan, hidupnya selalu enak. Enggak, ada tantangan yang bikin lu pusing sampai nangis kadang, tapi it's okay gitu loh. Lebih mudah bagi gue karena it's my passion gitu loh, gue suka. Dan gue sengaja buat video ini sekarang karena banyak dari kalian, termasuk sepupu dan adik gue itu, mereka lagi mau daftar kuliah. Mereka bingung mau ngambil jurusan apa, mereka bingung mereka suka apa. Mereka kayak mau ngambil, yang penting gue masuk kuliah yang bagus. Menurut gue jangan kayak gitu. Kalian coba ambil yang paling kalian suka. Kuliah, nggak kuliah. Tapi terserah kalian enaknya gimana. Jangan kayak motor ini nih, mepet tadi bikin gelanggar gue, bodo amat dah. Bingung habisnya jalanannya semrawut. Jadi ambil yang kalian suka, dan kalian yakin kalian suka itu, dan kalian enjoy. Percaya deh, duit tuh kalau kalian cari gitu nggak bakal nemu. Tapi kalau kalian jalanin yang kalian suka, duit bakal datang sendiri cuy. Pokoknya sesuatu yang diawali dengan tujuannya duit, lu nggak enjoy, waduh beratnya dapetin duitnya, nggak bakal dapet gitu loh. Tapi kalau lu melakukan sesuatu yang lu enjoy, dan itu menurut lu bisa suatu karya, itu menghasilkan, ada interaksi ke orang, itu menguntungkan orang lain, itu bakal menjadikan suatu kesuksesan buat lu ke depannya. Gue nggak bilang diri gue sukses, enggak, gue masih jauh banget dari YouTuber sukses, motovlogger sukses, enggak. Gue subscriber gue banyak, iya, buat motovlogger iya, tapi masih banyak yang lebih banyak dari gue. Gue paling urutan ke berapa miliar. Gue nggak mau nunjukin bahwa gini cara jadi YouTuber sukses, enggak ada caranya. Gue sukses, enggak. Gue jadi YouTube yang banyak subscriber gini ya karena gue jatuh 2 kali itu juga. Kalau gue nggak jatuh 2 kali itu nggak ada yang tahu, paling lama, mungkin sekarang masih 100 subscriber gue kayak dulu itu. Nanti gue ceritain lagi YouTube-nya itu kenapa gue bisa memulai YouTube dari awal tuh, kok bisa cepet naiknya biarpun crash gitu kan. Biasanya sekarang kalau ada yang viral, udah viral seminggu habis itu hilang gitu kan. Nah, kenapa gue bisa bertahan lumayan lah 3 tahun waktu itu, kalau sekarang kan udah mulai turun. Tapi nanti gue buat videonya. Ini gue cuma mau menceritakan kenapa gue jadi YouTuber, karena ya gile, dia muter balik, gue nggak ngeh ya, karena emang gue seneng, gue enjoy, dan kembali lagi itu diarahkan sama orang tua gue untuk masa depan gue, kata gitu. Dan kalian tahu nama Gus Ali dari apa? Gus Ali itu namanya dari bokap gue yang minta. Jadi gue ada Alinya kan, Ali Akbar Assegaf. Habis itu bokap gue tuh bilang kasih nama Gus, bagus itu, Gus Ali gitu. Ya udah, gue pikir ya udahlah, bismillah, barokah orang tua gitu kan, nyari berkah orang tua. Habisnya tadi gue mau namanya Ali Akbar, Arab on the bike. Aneh gitu sih, saya kan gue keturunan Arab gitu kan, aneh aja kalau gue ngasih nama itu. Tapi akhirnya gue kasih nama Gus Ali karena bokap gue minta. Gitu aja sih sebenarnya. Ntar gue, si Fadel mau beli. Itu deh, lu mau beli kan? Apa? Itu kuku Bima. Iya. Ya udah, beli dulu deh. Hai Pus. Sambil nunggu Fadel kita selesaiin ngomongnya deh. Jadi Fadel tuh lagi mau beli kuku Bima katanya. Ya gue bilang bikin di rumah aja. Dan ini adalah motor impian gue, yang alhamdulillah bisa gue dapetin dengan proses yang sangat lama. Berapa tuh? 3 tahun ya? 4 tahun? Ya gitulah. Jadi ini sedikit cerita aja kenapa gue jadi YouTuber, dan alhamdulillah sih itu membawa banyak hal baik buat gue, terutama pengalaman sih, kayak drama kemarin misalnya. Gue jadi belajar bahwa opini kita itu gak selalu bisa diterima orang. Udahlah, gue jadi ngomongin itu. Udah deh, itu aja dari gue.
sedikit cerita aja, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kalian juga. Jadi ikuti passion kalian, tapi perhitungkan juga. Jadi jangan misalnya lu udah ngantor nih sekarang, demi passion lu tinggalin semuanya, jangan, lu nggak punya duit, ini pandemi gitu loh. Jadi sedikit cerita aja, itu aja dari gua. Mudah-mudahan ini membantu kalian. We see you in the next video. Oh ya, ini nggak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun, nggak ada tujuan untuk pamer, nggak ada tujuan untuk nggak baik. Oke, itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video and goodbye.